Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang dasar pengajuan banding, dasar pengajuan keberatan dalam hal gugatan sederhana, dasar pengajuan kasasi, PK, eksekusi, dan pengurusan bundel pilot atau PKPU. Dan saya akan mulai dari dasar-dasar pengajuan banding. Pertama, tenggang waktunya untuk perkara pidana itu 7 hari setelah diberitahu putusan atau 7 hari setelah diucapkan ketika terdakwa hadir. Kemudian untuk perkara tun dan gugat cerai Islam itu 14 hari ya. Nah, jadi prosedurnya adalah pertama permohonan diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan pengaju, baik secara tulis maupun lesan. Kemudian membayar biaya perkara. Kemudian panitera melalui jurusita memberitahu adanya probanding kepada lawan, yaitu terbanding. Dan baik pemohon banding maupun terbanding dapat mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Dan dalam waktu 14 hari setelah permohonan diberitahu kepada pihak lawan, maka pengadilan memberi kesempatan kepada para pihak untuk melihat, memeriksa berkas surat-surat di pengadilan. Kemudian bundel A, bundel B dikirim ke pengadilan tinggi selambat-lambatnya 1 bulan setelah permohonan banding. Kemudian setelah putusan banding, putusan diberitahukan kepada pengadilan untuk diberitahu kepada para pihak. Dan panitera memberitahu kepada para pihak dalam waktu 14 hari. Setelah itu bisa atau dapat diajukan kasasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang gugatan sederhana. Jadi upaya hukumnya adalah keberatan kepada pengadilan yang memutus. Itu tenggang waktunya 7 hari setelah putusan atau setelah diucapkan ketika pihak yang datang, pemohonnya datang ya. Jadi pertama diajukan secara tulis maupun lesan kepada pengadilan negeri yang memutus, kemudian membayar biaya perkara. Kemudian panitera melalui jurusita memberitahu kepada pihak lawan bahwa ada permohonan keberatan dan kepada pemohon keberatan didapat mengajukan memori keberatan dan pihak lawan dapat mengajukan kontra memori keberatan. Kemudian pengadilan atau ketua pengadilan menetapkan majelis untuk memeriksa dalam waktu 1 hari terhitung sejak perkara dinyatakan lengkap. Kemudian sidang diputus lambat-lambatnya 7 hari ya. Dan setelah itu selambat-lambat 3 hari para pihak diberi tahu atau disampaikan putusannya. Nah, untuk gugatan sederhana tidak tersedia upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK. Jadi keputusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu yang. Kemudian yang kasasi. Untuk perkara kasasi ya, untuk perkara tun, PHI, keputusan cerai dan palitan itu
untuk kepanitiaan 8 hari, selain itu 14 hari gitu ya. Nah, jadi prosedurnya juga sama. Diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pengaju ya, dengan membayar biaya perkara. Kemudian panitera pengadilan melalui jurusita memberitahu adanya permohonan kasasi kepada pihak lawan. Nah, kemudian baik pemohon kasasi maupun dapat mengajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi. Nah, jadi dalam waktu 14 hari pemohon kasasi sudah harus menyerahkan memori kasasi, dan setelah itu panitera memberitahu kepada termohon kasasi untuk menyampaikan kontra memorisasi ya, dalam waktu 14 hari. Nah, terhadap permohonan kasasi yang tidak atau terlambat mengajukan memori kasasi, maka tidak diterima itu, dan panitera membuat akta tentang keterlambatan pengajuan kasasi. Nah, kemudian setelah para pihak mengajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi, dan terhadap pemohon yang tidak mengajukan memori kasasi, panitera membuat akta ya, dan perkara tidak dikirim dan diperlakukan KPN membuat keterangan yang disampaikan kepada pemohon dan